Center. Kita di sini bakal ngobrol soal ceritanya, karakternya, visual, dan tentu saja tentang pesan yang ingin disampaikan oleh film ini. Nah, film 5 cm ini dirilis pada tahun 2012 dan merupakan adaptasi dari novel berjudul yang sama karya Doni Dirgantoro. Film ini mengisahkan tentang 5 sahabat yaitu Genta, Zafran, Ariel, Riani, dan Ian yang telah berteman selama bertahun-tahun. Mereka merasa hubungan persahabatan mereka mulai terasa monoton sehingga mereka memutuskan untuk berpisah selama 3 bulan tanpa komunikasi satu sama lain. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai film ini bersama dengan Najwa Amelia dan Rahab. Oke, kita mulai dari Naswa. Menurut kamu film ini lebih condong ke genre apa ya dan kenapa? Menurut saya itu ngomongin genre, menurut saya film ini lebih condong ke drama petualangan karena selain ada kisah persahabatan yang kuat, film ini juga penuh dengan perjalanan dan perjuangan yang bikin kita itu ikut merasa terlibat dalam petualangan mereka. Ya, aku setuju. Film ini tuh emang punya banyak momen yang terasa inspiratif, terutama waktu kita melihat mereka berusaha untuk mencapai puncak kan. Nah, rasanya itu semacam ada pesan bahwa batasan kita itu sebenarnya ada di kepala kita sendiri. Jadi sebelum menonton, apakah kalian ini punya ekspektasi terhadap film ini dan apakah ekspektasi tersebut terpenuhi atau tidak? Ya, kalau saya sih sebelum menonton aku berharap dan berekspektasi bahwa film ini akan memberikan kisah cinta yang romantis dan menarik. Dan film ini akan mendalami hubungan antar karakter dengan baik dan memiliki plot twist yang menakjubkan. Dan ternyata ekspektasi saya sesuai dengan film ini. Ekspektasi saya dalam film ini hanya bicara soal mimpi dan juga persahabatan, dan ternyata ekspektasi itu cukup terpenuhi. Tapi ada beberapa bagian yang lebih perlu digali. Misalnya itu pada mimpi masing-masing karakter. Film ini tuh bilang kejar mimpi, tetapi nggak terlalu mengikuti apa mimpi yang pribadi mereka yang dikejar. Terus nih, apa kira-kira aspek utama yang langsung menonjol gitu buat kalian begitu melihat filmnya? Apakah itu cerita, atau visual, atau acting? Kalau menurutku sih aspek yang menonjol itu actingnya kan. Dimana pemain dari film ini menunjukkan bahwa ini acting yang kuat dan meyakinkan bisa membuat penonton terbawa ke dalam cerita dan menjadikan film ini lebih berkesan gitu. Kalau saya sih ceritanya tentunya karena tentang persahabatan. Film ini tuh menunjukkan bagaimana jarak bisa kita sadar seberapa berharganya orang-orang di sekitar kita. Terus perjalanan mereka juga ingatin saya ke momen-momen bareng teman-teman yang awalnya cuma jalan-jalan biasa, tapi ternyata kita makin kenal satu sama lain. Jadi bukan cuma soal mendaki, tapi juga tentang bagaimana perjalanan bisa membentuk hubungan dan cara kita menghadapinya. Saya setuju, tapi kalau saya pribadi itu yang paling menonjol bagi saya itu adalah bagian visualnya, karena ada beberapa adegan yang benar-benar kelihatan breathtaking, kayak pas matahari terbit di puncak Semeru atau pemandangan di Ranum Kumbolo. Itu merupakan salah satu momen yang menurut saya sangat memorable. Yang berikutnya tuh kira-kira karakter favorit kalian di film ini tuh siapa dan kenapa? Kalau saya tentunya Riani, karena tuh dia ini satu-satunya perempuan di film itu, di pertemanan mereka. Jadi dia walaupun perempuan, tapi dia tuh nggak kalah kuat sama teman-teman yang laki-laki mereka. Dia tuh cerdas, kritis, dan sering jadi juara logis di antara teman-temannya. Aku suka itu karena dia punya pendirian sendiri di grup mereka. Kalau karakter favoritku adalah Ariel, karena dia terlihat sebagai sosok yang kuat dan mandiri. Dan aku suka bagaimana dia belajar untuk lebih terbuka dan jujur terhadap dirinya sendiri. Jadi menurut kalian nih, siapa kira-kira aktor yang paling stand out di dalam film ini? Nah, pastinya Herjunot. Kok bisa sama gitu ya? Kira-kira kenapa coba diceritain? kalau saya sendiri tuh melihat dia tuh punya kepribadian yang unik, puitis, humanis, idealis, dan kadang nyeleneh. Tapi justru itu yang bikin dia menarik. Dia tuh berhasil
Zafran itu dengan api. Jadi itu paling bisa diingat oleh kita yang menonton. Iya, soalnya kan dia lucu, jadi mudah diingat gitu. Kebetulan menurut saya juga yang paling stand out itu Zafran, tapi alasannya agak beda ya. Jadi aku itu kan udah baca novelnya, terus kebetulan yang visualnya paling beda dari yang digambarkan di dalam novel itu karakter Zafran. Jadi aku kok melihat Junot memerankan Zafran itu kayak, loh, kok gini tampangnya? Soalnya di dalam buku Zafran itu harusnya dia jauh lebih kurus dan gondrong juga, tapi di sini kok malah Zafran yang paling ganteng. Ya, aku juga mikir kayak gitu. Di antara semua itu kayak yang paling ganteng si Zafran. Oke, jadi menurut kalian ada nggak karakter di dalam filmnya itu yang kayak kurang dikembangkan atau kurang menarik? Menurut saya karakter yang perlu dikembangkan dalam film ini adalah karakter Genta. Karena kan karakter Genta adalah salah satu dari 5 sahabat tersebut, dimana karakternya itu terasa kurang mendalami dan kurang dikembangkan gitu. Aku setuju sih, soalnya aku lagi-lagi ya kita bandingkan sama yang di novel. Genta yang di dalam novel itu rasanya lebih bijaksana ya. Kayak dalam salah satu adegan di film itu mereka putusin untuk melanjutkan pendakiannya pada malam hari. Melanjutkan pendakian waktu ada kekurangan minuman. Padahal kalau di dalam novel nggak gitu seharusnya. Jadi mereka itu nunggu, mereka biarin ada orang-orang lain pergi duluan dan mereka nunggu untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Jadi Genta agak kurang sama yang di novel dan dia kayak lebih ceroboh gitu. Kalau menurut Nasla gimana? Kalau menurut aku tuh si Ian dan Ariel sih. Soalnya kan si Ian itu di film itu kan humoris ya kan. Cuman di film itu dia tuh kurang didalami, kurang disorot lah sisi humorisnya. Ceritanya dikit gitu ya. Nah, kita udah bicara banyak nih soal karakter. Next kita lanjut ke alurnya. Yang mau tahu yang alurnya. Jadi menurut kalian nih, apakah alur ceritanya itu terasa berjalan dengan baik, ataukah terasa terlalu lambat atau terlalu cepat? Gimana menurut? Menurut saya alur cerita ini berjalan dengan baik. Namun ada beberapa bagian yang terasa terlalu cepat, yaitu perkenalan karakter, dan terlalu lambat di adegan perjalanan ke puncak Semeru itu. Oke. Terus ada nggak menurut kalian adegan yang paling berkesan dari semua filmnya? Kalau menurut saya yang pastinya itu yang di akhir mereka itu sampai bisa itu wow kali sih. Karena kan setelah perjalanan panjang dengan rasa lelah dan tantangan yang mereka hadapi, momen itu terasa begitu emosional. Dan mereka itu berdiri di atas awan, menikmati keindahan alam yang luar biasa, dan disitulah semua perjuangan mereka itu terbayarkan. Aku di situ ngerasain gimana campur aduknya perasaan lega, bangga dan haru yang menyelimuti mereka. Bukan cuma karena berhasil mencapai puncak gunung, tapi juga karena mereka menjalani perjalanan yang mengubah cara mereka melihat dunia, persahabatan dan mimpi mereka. Itu jadi momen yang benar-benar ini terasa betul. Ada di mana karakter Yani berbicara tentang makna persahabatan dan kehidupan di atas puncak. Adegan tersebut sangat menyentuh dan membuat saya merenungkan tentang pentingnya persahabatan dan kehidupan. Mungkin ke ending kita bakal bicara tentang plot twistnya. Menurut kalian nih soal plot twist di film ini gimana kira-kira? Apakah plot twistnya itu mengejutkan? Apakah mudah ditebak? Pastinya itu mengejutkan. Soalnya itu kan plot twistnya itu kisah cinta segi empat di antara mereka ya kan. Yang dimana Genta itu menyukai Riani, tapi Riani justru punya perasaan ke Zafran. Tapi Zafran sendiri itu malah jatuh cinta sama Dinda, adiknya Ariel. Dan situasi itu bikin hubungan mereka itu jadi lebih rumit. Terutama itu karena Genta yang harus menahan perasaannya dan menjaga persahabatan.
pikir Riani sama Genta itu saling suka kan, kirain rupanya bukan. Nah, menurut kalian gimana kira-kira kualitas dari sinematografi dari film ini? Menurut saya sih juara. Film ini benar-benar berhasil menangkap keindahan alam dan membuat atmosfer yang mendukung cerita. Ada beberapa adegan yang visualnya itu sangat stand out, terutama itu saat mereka ada di tempat-tempat yang pemandangan itu luar biasa. Apalagi yang mereka ini emang syutingnya langsung ke gunungnya itu kan, sebenarnya nggak pakai props atau apa. Dan konsepnya itu mereka itu berpikir kalau misalnya mereka itu bakal naik helikopter ke puncaknya, ternyata tuh mereka mendaki gunung sendiri. Oke. Nah, berikutnya tuh apakah ada adegan yang menurut kalian nih visualnya paling menonjol, kayak sampai nggak bisa lupa? Menurut aku sih ada, dimana satu adegan visualnya sangat menonjol buat saya, yaitu dimana karakter-karakter utama berdiri di atas puncak dengan latar belakang matahari terbit yang sangat indah. Nah, yang berikutnya ngomong-ngomong soal visual, kira-kira ada nggak adegan yang visualnya paling menonjol? Aku sih ada, dimana satu adegan visual yang sangat menonjol menurut aku, yaitu dimana karakter-karakter utama berdiri di atas puncak dengan latar belakang matahari terbit yang sangat indah. Nah, karena apalagi mereka itu kayak lagi capek-capeknya tapi didahului dengan matahari yang indah, jadi rasa capeknya hilang gitu ya, Kayak perjalanannya worth it. Oke, yang berikutnya soal musik, kira-kira nih ada nggak musik dan soundtrack yang menurut kalian sangat mendukung suasana film? Gimana menurut kalian tentang OST? menurut saya itu kan paling saya itu soundtracknya yang lagunya Shinichi yang judulnya itu Di Atas Awan, itu benar-benar kuat secara emosional. Sampai sekarang itu dengar lagunya tuh kayak masih merinding karena langsung kebayang perjuangan dan euforia saat mereka mencapai puncak. Musik dan liriknya itu pas dengan film-film tentang mimpi, perjuangan dan kebersamaan. Bikin momen-momen di film itu terasa makin hidup. Real banget sih, soalnya lagunya itu emang buat aku juga masih cukup membekas. Menurut kalian nih, kira-kira apa pesan utama yang disampaikan oleh film ini? Pesan utama yang ingin disampaikan dalam film ini adalah tentang pentingnya persahabatan, keberanian untuk menghadapi tantangan dan menemukan makna hidup. Nah, yang berikutnya ada nggak kira-kira simbolisme atau detail kecil yang menurut kalian menarik? Ada, yaitu salah satu simbolisme yang menarik adalah gunung Semeru itu sebagai representasi tantangan dan tujuan hidup, serta ukuran 5 cm yang melambangkan perbedaan kecil antara kegagalan dan kesuksesan. Kayak filosofis banget ya. Ya, Hampir kesel. Nah, menurut kalian nih ada nggak bagian filmnya yang kayak kurang memuaskan? Kayak terasa off gitu. Menurut saya tuh dialog-dialog yang terlalu puitis. Soalnya kan kita tuh mungkin sebagian orang itu nontonnya tuh pas masih kecil ya kan. Jadi kurang mengerti bahasa-bahasa puitis. Jadi kurang masuk. Mungkin maksudnya mau bikin film ini lebih dalam dan inspiratif, tapi buat beberapa orang malah terasa agak kaku dan nggak natural. menurut saya latar belakang dan motivasi beberapa karakter pendukung terasa kurang dikembangkan, sehingga membuat mereka terasa kurang nyata dan kurang memiliki kedalaman gitu, kayak kurang menghayati, sehingga jadi kurang kayak gitu. Ya, kita sebagai penonton jadi kurang kenal sama mereka gitu kan. Oke, pertanyaan terakhir nih. Nah, gimana kira-kira pendapat kalian tentang ending film ini? Memuaskan atau tidak? Kalau saya cukup memuaskan dan inspiratif, karena momen saat mereka mencapai puncak Semeru itu berhasil menggambarkan pencapaian mimpi dan kekuatan persahabatan. Keindahan alam Indonesia yang ditampilkan menambahkan rasa bangga
yang berhasil membuat penonton merasakan kesan yang dalam tentang perjalanan karakter-karakter tersebut. Tapi kalau misalnya menurut saya ya, karena dibandingkan sama yang di novel itu ending yang di novel rasanya lebih dapat karena mereka lebih fokus sama momen persahabatannya sama epilog waktu beberapa tahun setelah kejadian itu ada kan. Nah di dalam film tapi itu lebih fokusnya ke hubungan sesama karakternya, jadi terasa kayak kurang dapat yang bagian nasionalismenya sih kalau menurut saya. Nah itu dia teman-teman pembicaraan kita tentang film 5 cm. Kita udah bicara cukup banyak ya. Jadi film ini memang punya kesan yang cukup kuat, terutama karena mengangkat tema persahabatan dan juga mimpi. Selain itu, sinematografinya juga berhasil menangkap keindahan alam Indonesia dengan sangat luar biasa. Nah, terima kasih buat yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa. See you next time, guys.